Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, bermuajah, untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini, baik aktivitas yang terkait dengan ukhrawi ataupun duniawi, semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap ke zaman yang terang, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, saya sangat bersyukur bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian di forum ini. Ramadan besok sudah 1 tahun saya kena sedikit ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala, adanya pecah dalam pembuluh darah otak. Dan saya hidup sekarang ini karunia Allah yang luar biasa. Operasi otak 3 kali. Iki utek loh ini. 3 kali dioperasi. Sampai sekarang ini di kepala saya ini ada selang, karena ada gumpalan darah yang menyumbat cairan ke otak. Jadi dipasang selang dari ubun-ubun sampai ke sini, itu permanen, Pak. Sampai sekarang masih ada, ya. Dan saya harus minum obat seumur hidup. Tapi sekalian, oleh karena itu saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bapak sekalian dalam keadaan sehat, ya. Dan saya berharap Bapak sekalian menjaga kesehatan dengan baik supaya bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, sekarang mari kita lanjutkan tentang kata-kata Islami dalam kehidupan seorang muslim. Jangan remehkan tentang kata-kata, sebab orang itu hidup mulia dengan kata-kata, hidup terhina juga kata-kata. Bapak sekalian, Islam mengajarkan kata-kata. Maka ada kata-kata Islami itu adalah sifat yang harus melekat pada diri seorang. Jika Rasulullah mengajarkan tentang kata-kata Islam, itu artinya Rasul membimbing kita, mengarahkan kita untuk senantiasa zikir kepada Allah. Kata-kata Islam itu banyak sekali. Dari tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istirja, ucapan salam, ya, banyak sekali. Oleh karena itu nanti ucapkan kata-kata Islami ini pada momen-momen tertentu, jika kalau memang kata-kata itu terkait dengan peristiwa sesuatu, satu peristiwa. Bapak sekalian, sebagai contoh, zaman Rasul, Pak, tali sandalnya putus saja, dia berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kata-kata Islami, Pak.
kata-kata yang khas yang hanya ada pada Islam. Itu tali sandal yang putus, Pak. Rasul beristirja dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan ke kita ke masjid sandal hilang, ngomong apa sampean? Hah? Ya. Rasulullah bersin, alhamdulillah. Jatuh kepreset innalillahi. Siji mbek wong Surabaya, kepreset ejaran. Coba. Ini kata-kata apa? Jadi semua kata-kata Islami itu diajarkan Rasulullah agar kita itu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini akan kita bahas satu topik, ucapan salam. Bapak sekalian, ucapan salam yang berbunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ucapan salam yang khas, khusus ada dalam Islam. Agama lain tidak ada. Dan kalau kita analisis ucapan salam ini luar biasa. Tapi sekalian, sampai dengan orang-orang di luar Islam pun sekarang ini banyak yang fasih berucap salam. Nanti dalam pembicaraan ini, Pak, saya betul-betul menginginkan jenengan mengingat-ingat akan ajaran tentang ucapan salam. Satu, kedudukan ucapan salam dalam Islam itu bagaimana? Bagaimana ucapan salam itu berbentuk tulisan lewat HP, WA kita. Bagaimana ucapan salam itu jika diucapkan atau kita sedang memasuki suatu ruangan, memasuki rumah. Dan bagaimana jika ada orang yang di luar Islam itu berucap salam pada kita. Nanti dibahas pelan-pelan ya. Dan saya harap nanti betul-betul kita pahami untuk selanjutnya kita amalkan dengan baik. Tapi sekalian, ucapan salam itu merupakan ritual dalam Islam. Ritual ya, ingat-ingat, ucapan salam itu adalah ritual dalam Islam. Kita lihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalilnya apa, Pak? Kalau ucapan salam itu ritual, dalilnya adalah sholat seseorang tidak dianggap sah jika tidak diakhiri dengan ucapan salam. Ingat-ingat, sholat seseorang tidak dianggap sah jika tidak diakhiri dengan ucapan salam. Oleh karena itu, salam itu ritual dalam Islam. Nah, ritual dalam Islam, Pak, tidak boleh dicampur aduk dengan ritual-ritual agama lain. Memungkinkan sekarang ini ada seorang tokoh sebagai publik figur, dianggap jadi percontohan dari suatu masyarakat. Dalam satu forum dia berucap salam dengan berbagai macam ucapan salam hari agama-agama lain. Iki terus apa hukumnya? Kan gitu. Timbul pertanyaan. Dan sekali lagi, salam dalam Islam itu ritual. Dalam konteks hukum Islam, ritual tidak boleh dicampur aduk dengan ritual agama lain. Nah, sinkritisme atau sinkritisme itu dilarang, Pak, terlarang ya. Nanti kita bahas pelan-pelan. Coba sekarang kita analisis kalimat ini, Pak. Semua lihat layar ya. Ucapan salam ini ada 3 pokok pikiran.
Assalamualaikum. Mudah-mudahan keselamatan untuk kalian semua. Tidak hanya selamat dunia, tapi selamat ini diharapkan nanti nyambung sampai akhirat. Kedua, warahmatullah, dan rahmat Allah. Dalam itu hadis disebutkan, seseorang itu tidak akan pernah masuk surga kecuali mendapatkan rahmat dari Allah. Rasul ditanya, apakah juga demikian dengan engkau wahai Rasul? Iya, walaupun dengan saya. Seseorang itu masuk ke dalam surga bukan karena amalannya, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jenengan mesti, atau kita semua ini harus tahu bagaimana cara mendatangkan rahmat dari Allah. Salah satu untuk dapat mendatangkan rahmatnya Allah, ucapan salam. Mudah-mudahan keselamatan atas kalian, rahmat Allah, wa barakatuh yang ketiga, dan keberkahannya. Barokah itu penting, Pak. Barokah itu apa? Barokah itu bermakna ziyadatul khair, adanya penambahan kebaikan. Kalau dalam tafsir Al-Ibris, mungkin jenengan pernah membaca kitab tafsir Al-Ibris. Itu tafsir, Pak, satu-satunya tafsir Indonesia di Indonesia ditulis dengan huruf pegon Arab ya. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Al-Ibris. Dikatakan di situ, barokah itu bermakna diarteni kecukupan. Ada orang itu bekerja, gajinya Pak sedikit, tapi dibikin cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rezeki yang barokah. Di balik itu banyak orang yang mempunyai gaji yang cukup besar, utangi wakil. Akhirnya apa? Merasa diri kurang terus terhadap harta. Jadi kecukupan inilah yang diharapkan dalam Islam. Maka barokah itu penting. Mudah-mudahan apa yang melekat pada diri kita ini semuanya membawa keberkahan dari Allah. Umur kita cukup, rezeki kita dibikin cukup oleh Allah, ilmu kita ilmu yang barokah, keluarga kita pun keluarga yang barokah. Mudah-mudahan demikian ya. Kita lanjutkan. Jadi ada 3 pokok pikiran: keselamatan, rahmat Allah, dan barokahnya ya. Sekarang kita bicarakan assalam. Assalam itu asmaul husna. Tadi Pak, habis sholat kita berucap salam kanan, salam kiri, terus kita wirid atau zikir, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya kan? Salam itu Pak, assalam itu asmaul husna, nama Allah yang indah, yang artinya sejahtera, keselamatan. Dalam satu ayat Al-Quran yang satu ayat mencakup sekian banyak asmaul husna. Al-Hasr ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Konotasi pembicaraan kita assalam. Allah itu maha sejahtera ya, assalam. Jadi ingat-ingat, ini merupakan kalimat yang agung ya. Dan harus kita cari meneladani sifat assalam itu pada diri kita masing-masing. Kalau saya berucap salam pada seseorang,
taruh namanya Abdullah. Papasan, saya berucap Assalamualaikum. Dia jawab Waalaikumsalam. Itu artinya Pak, saya dituntut dengan ucapan saya ini untuk menghilangkan rasa iri, dengki, hasad, dendam pada si Abdullah ini yang telah saya ucapkan salam ini. Itu meneladani sifat as-salam. Jadi seseorang yang meneladani sifat ini, sifat as-salam ini, dituntut untuk menghindarkan hatinya dari segala aib dan kekurangan, dengki, hasad, dendam, ya, serta menjauhkan diri dari kehendak untuk berbuat kejahatan. Jadi kalau saya berucap salam kepada jenengan, dari jenengan saya dituntut untuk jenengan menghilangkan dengki saya, iri saya, hasad saya, dendam saya, sehingga jenengan selamat dari kejahatan-kejahatan saya. Itu ucapan salam. Kita lanjut. Jadi sudah kita singgung ya. Di as-salam itu ada 3 pokok pikiran ini. Dalam Sahih Muslim disebutkan ini, hadis nomor 5040. La yadkhula ahadan minkum amaluhul jannah. Lan adalah lan. Kalau la Pak, tidak sekarang tapi besok mungkin bisa iya. Ya, itu kalau la. Tapi kalau lan tidak untuk selamanya. Itu bedanya bahasa Arab ya. Kalau la itu bisa tidak untuk sekarang tapi besok ya. Jadi tidak abadi. Tapi kalau lan tidak untuk selamanya, ya. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalannya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Tidak juga dengan engkau wahai Rasul. Beliau menjawab, qala wala ana. Tidak juga dengan aku. Illa ayataghammadati nabni yalahi lahu minhu bifadlin wa rahmah. Kecuali aku dikaruniai rahmat dari Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadis Sahih Muslim, hadis nomor 5040. Kita lanjut. Sekarang kedudukan salam tadi sudah saya singgung. Syariat dalam Islam tentang salam adalah ritual. Ya. Kita lanjut. Sekarang macam-macam, diperhatikan Pak ya, macam-macam salam yang beredar di tengah masyarakat. Jangan sampai nanti kita tergiring oleh opini publik yang kemudian hakikatnya itu salah. Salah dianggap benar. Sebab apa? Seringnya diucapkan, seringnya terjadi, hingga memunculkan salah kaprah. Salah dianggap benar sebab sering dilakukan. Itu banyak Pak nantinya ya. Ya Pak, sekarang ada orang berucap salam. Ada seorang mubalek dengan bangganya Pak ceramah di gereja. Mungkin kita sudah tahu tuh orangnya. Dengan bangganya. Kalau saya menilai itu bukan ceramah, itu lelucon. Ya. Dia dengan bangganya berdakwah di gereja, berucap salam. Pak, Rasulullah itu berdiam diri atau bertempat tinggal di Madinah, campur baur dengan Yahudi, Nasrani dan pagan. Tidak dijumpai sepotong hadis pun yang ada Rasul menyatakan salam, tidak pernah. Bahkan Nabi memunculkan ucapan salam yang baru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada ajaran tempo dulu, Nabi-Nabi terdahulu, kemudian Rasulullah juga mengajarkan hal yang sama, prinsip salam,
maka ajaran yang terdahulu itu terhapus. Ya, tidak usah diamalkan bagi kita. Ada lagi yang berucap salam sejahtera untuk kita semua. Ono sing namo budaya. Apa artinya, Pak? Namo budaya itu artinya terpujilah sang Buddha. Apa ndak ritual itu namanya? Lapo wong Islam beriman kepada Allah memuji-muji Buddha. Siddhartha Buddha Gautama. Ono sing Om Swastiastu Santi Om. Om di sini bukan paman, Pak ya. Bukan paklik loh. Om Swastiastu Santi Om. Itu ajaran orang Hindu. Salamnya orang Hindu. Artinya tidaklah terjadi semua ini kecuali izin dari para dewa. Apa bukan ritual ini? Ya. Ada salam bajikan dan seterusnya. Tapi sekalian, sekali lagi salam dalam Islam itu ritual yang tidak selayaknya dicampur aduk dengan ritual agama lain. Coba, namo budaya, Om Swastiastu Santi Om itu ritual, Pak. Nah, jangan sampai karena kita sering mendengar supaya dianggap modern, supaya dianggap toleransi, supaya dianggap menghormati agama lain, kita menggadaikan agama kita sendiri, mencampur aduk ibadah ritual orang lain ke dalam diri kita. Pak, nyun sewu nggih, ini Mak, ini ngomong sebelak-belakan mawon. Iki wong Surabaya sing ngene iki, Pak. Ya. Salam model seperti ini, Pak. Zaman Bung Karno jadi presiden gak ono, Pak. Zaman Pak Harto gak ono. Iki akhir-akhir iki ae. Ono salam model ini akhir-akhir ini ae. Memunculkan sekian banyak pertanyaan. Nah di Indonesia kan bukan negara agama, Pak. Maka bertanya pada siapa? Kan gitu. Kalau di negara-negara Arab sana, di negara-negara Timur Tengah, ono jenenge mufti. Mesir itu ono mufti nih. Saudi Arabia ono Mesir, ono muftinya, ya. Di Qatar, di Yordan, semua ada mufti. Tempat bertanya. Presiden boleh bertanya di situ. Raja boleh bertanya di situ. Mufti lah namanya. Jawabannya dinamakan fatwa. Jadi fatwa itu muncul karena ada pertanyaan. Ya. Nah di Indonesia tidak ada mufti yang sing ono itu MUI. Ya, MUI. Di bawah struktur MUI itu ono komisi-komisi, Pak. Komisi hubungan luar negeri ada. Komisi kerukunan antar umat beragama ada. Ono komisi fatwa. Nah, di sini ya. Muncul pertanyaan, banyak pertanyaan itu orang-orang Sumatera Utara. Maka MUI Sumatera Utara memberikan fatwa, mengucapkan salam lintas agama bagi seorang muslim. Dileweng, Pak. Bagi seorang muslim hukumnya adalah haram. MUI, fatwa MUI Sumatera Utara. Nanti ada, Pak, fatwa MUI Jawa Timur ada. Contohnya MUI Jawa Timur mengharamkan liberalisme, mengharamkan LGBT, itu MUI Jawa Timur. MUI Sumatera Utara mengharamkan ucapan salam yang dicampur aduk tadi. Nah, habis kalian sekarang mari kita bicarakan lebih lanjut, ya. Saya berpesan, Pak, nanti kalau jenengan ucapan salam lewat WA, itu ojo disingkat-singkat, Pak. Assalamualaikum WRBB. Jawabannya Waalaikumsalam WRBB. Pak, wis ya wis, ojo diulangi.
Sebab ini pakem, Pak. Sudah pakem. Ya. Kalau HP jenengan, saya yakin HP-nya canggih-canggih, Pak. Nanti dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali saja. Untuk selanjutnya, Pak, jenengan klik lagi muncul semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang keutamaan dan cara berucap salam. Perhatikan baik-baik. Ucapan salam itu merupakan ucapan ahli surga. Sopo Pak sing ngomong ngono? Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan bahwa ucapan salam itu adalah ucapan para ahli surga. Dalam Al-Qur'an surat yang Yunus ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini Pak firman Allah dalam Quran surat Yunus. Doa mereka orang-orang ahli surga adalah subhanakallahumma. Jenengan Pak menawi rukuk, menawi sujud dipilihkan oleh Rasulullah untuk berucap apa? Berucap subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu salah satu dari ajaran Rasulullah tentang doa sujud, dipilih dengan ucapan subhanakallahumma. Sujud itu paling dekat seorang hamba dengan Allah, seorang makhluk dengan kholiknya saat sujud. Dan kalimat doa dalam sujud diawali dengan kalimat subhanakallahumma. Dan ucapan penghormatan orang-orang ahli surga adalah ucapan salam. Ya, seperti yang kita ucapkan sehari-hari itu, ucapan salam. Saya tidak mengajak jenengan untuk mengingat-ingat hati yang duka. Kalau jenengan punya anak yang belum balik, artinya belum mukallaf, belum mendapatkan tugas keagamaan, masih dalam keadaan fitrah. Begitu anak yang belum balik ini meninggal dunia, dicabut ruhnya oleh malaikat, maka anak ini langsung menuju surga, hidup di taman-taman surga. Jika nanti Allah menetapkan orang tuanya juga masuk surga, maka sang anak akan menyambut orang tuanya dengan ucapan salam di pintu-pintu surga. Dia akan menyambut kedatangan orang tuanya masuk dalam surga dengan ucapan salam. Salam itu ucapan ahli surga. Ya. Wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan penutup doa orang-orang ahli surga adalah walhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya yang kedua. Nah, yang kedua ini mungkin nanti agak panjang penjelasannya ya. Berucap salam hendaknya dilakukan pada saat kita memasuki rumah. Pak, diingat-ingat ya. Jangan masuk rumah tanpa berucap salam. Jadi kalau kita masuk rumah, ucapan salam. Baik itu rumah yang berpenghuni ataupun tidak berpenghuni. Baik itu rumah milik kita maupun milik orang lain. Kita masuk rumah itu, ucapan salam. Poin kita, jangan masuk rumah tanpa berucap salam. Siapa yang memerintah? Allah dan Rasulnya yang memerintah, ya. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha.
Pak, ayat ini didahului dengan huruf nida. Huruf nida. Huruf nida itu huruf panggilan. Dhamir mukhatabnya siapa? Dhamir mukhatab itu orang yang diajak bicara oleh ayat ini siapa? Yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu kecuali minta izin. Umumnya orang-orang kita di sini, orang-orang Jawa, orang-orang Sidoarjo, ngetuk pintu itu tanda izin masuk rumah. Bu, Pak, Jawa, ngetuk itu gini, ngetuk. Ning iki ngetak. Siji lho, Pak. Ngetuk sama ngetak itu siji. Pak, gak banter dari sapa? Mesti krungu, Pak. Krungu, ya. Ngetuk pintu, kesopanan itu mesti ada, ya. Minta izin dulu baru berucap salam, minta izin dan memberi salam pada penghuninya. Tastaqnisu wa tusallimu ala ahliya. Ketuklah pintunya, tanda izin masuk dan ucapan salam bagi penghuninya. Ini perintah Allah. Kalau nanti jenengan masuk rumah, Pak, ini perhatikan baik-baik ya. Ini saya ambilkan contohnya. Kalau saya taruhlah sana itu pintunya rumah orang, saya ketuk, tok 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 tok, assalamualaikum. Sambil menunggu jawaban ucapan salam, saya harus membuang wajah saya berlawanan dengan arah pintu. Sambil menunggu jawaban. Tidak ada jawaban, ketuk lagi, Pak. Ucapan salam, buang lagi wajah kita berlawan dengan arah pintu. Mengapa demikian? Ojo sampai ngetuk pintu gak ono jawaban, nanti wonge. Pak, mengintip rumah orang itu haram. Dilingi-lingi. Mengintip rumah orang itu haram. Sampai Rasulullah pun bersabda. Coba perhatikan baik-baik ya. Dalam Sahih Muslim, kalau aku tahu engkau mengintip rumahku, pasti kutusuk matamu. Coba. Ini kan peringatan keras sekali. Hadis ini Pak, Sahih Muslim, hadis nomor 4013. Kalau aku tahu engkau mengintip rumahku, pasti kutusuk matamu. Semua ahli hadis memberikan syarah. Syarah itu penjelasan. Dari sabda Rasulullah ini menandakan bahwa mengintip rumah orang adalah haram. Nah, ojo dilakoni, ya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya disyariatkannya untuk izin agar menjaga penglihatan. Mengapa kok diharamkan, Pak, mengintip rumah orang? Rumah itu menyimpan sekian banyak rahasia penghuni-penghuninya, sangat privat. Kepribadian jenengan, Pak, bisa terbaca lewat rumah tempat tinggal jenengan. Jadi kepribadian kita akan bisa dibaca orang kalau orang itu tahu tentang tempat tinggalnya. Melebu omah wis suasana enak, tertata rapi, buku pada tempat-tempatnya, ada vas bunganya, rapi. Itu mencerminkan, Pak, pikiran orang yang di situ juga pikiran yang rapi, tertata, teratur. Melebu omah, Pak, opo sing gak ono, kok kapal pecah, bantal guling, kompor, tadi siji nang ngono, wis ndak karu-karuan. Iku Pak pertanda sing ngenggone omah pikiran ya ruwet. Seruwet ruangan itu. Ini psikologi, Pak, ya. Psikologi.
Jadi bukan aura-aura, memang begitu. Melebu omah, resik, meja kursi gak ono. Berarti mau itu artinya pindah, ya. Jadi cermin, Pak, ya, cermin. Maka sampai Rasul mengatakan begini, kalau aku tahu kau mengintip rumahku, aku tusuk matamu. Pertanda haram mengintip orang, ya, mengintip rumah orang. Kita lanjutkan, Pak. Dari Anas bin Malik ia berkata Rasulullah SAW bersabda, hadis ini Pak sahih dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 2622. Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alaik wa ala ahli baitik. Wahai anakku, Pak Anas bin Malik itu seorang anak yang sering ikut Rasulullah kemanapun. Kalau Rasul mengatakan wahai anakku, ini bukan anak kandung, Pak. Anas itu anaknya Pak Malik. Karena sering ikut Rasulullah sejak kecil, ikut kemana-mana. Maka sampai Rasul pun memanggil ya bunaya, wahai anakku. Rasulullah hanya punya 2 anak laki-laki dan itu pun meninggal saat kecil. Yang hidup yang perempuan-perempuan. Yang pertama namanya Ibrahim. Ya, meninggal saat ada gerhana. Yang nomor 2 namanya Qasim. Nah, dalam hadis-hadis, Pak, dalam kitab hadis Rasul juga disebut dengan Abu Qasim. Sebab memang Rasulullah itu punya anak namanya Qasim. Jadi dalam hadis ini kalau kemudian menyebutkan ya bunaya, ini bukan anak kandung, tapi hanya menyebut karena seringnya dia ikut Rasul sampai Rasul menyebut nak. Wahai anak, jika kamu masuk rumah untuk menemui keluargamu, ini Pak ya, instruksi Rasulullah ini. Jika kalian masuk rumah untuk menemui keluargamu, ucapkan salam. Niscaya akan menjadi berkah bagimu dan berkah pula bagi keluargamu. Poin tadi sudah saya singgung, jangan masuk rumah tanpa ucapan salam. Jadi harus berucap salam, ya. Kita lanjutkan. Lalu sekalian, kalau sekarang rumah itu bukan atau rumah itu kosong, bagaimana? Bapaknya pergi untuk kerja, anaknya sudah sekolah atau kuliah, ibu sendiri di rumah. Nah, ibu sekalian, begitu ibu di rumah sendirian, ono tukang welijo lewat. Apa welijo? Tukang sayur lewat. Sayur gitu. Ibu keluar untuk membeli sayuran. Itu artinya rumah kita kosong. Ya kan? Rumah kita kosong. Begitu selesai membeli sayur, ibu pulang ke rumah. Bu, buka pintu dengan ucapan basmalah dan ucapan salam. Salamnya dengan redaksi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Wis ngerti omahe kosong diucapkan assalamualaikum. Sono jawab waalaikumsalam. Duh, iku mas sapa iku? Rukun sapa? Wah. Beda nanti artinya, ya. Ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jangan dianggap itu tidak ada jawaban, Pak nanti. Dijawab. Sapa sing jawab? Makhluk-makhluk Allah di luar alam kita. Setidaknya Pak ada 2 malaikat yang mengiringi kita. Mereka lah yang menjawab. Jangan dianggap bahwa dinding-dinding, lantai, atap itu bukan makhluknya Allah. Semuanya menjawab. Masuk rumah kita sendiri yang kosong, ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Sekarang masuk rumah kosong bukan rumah kita.
yang kita tidak tahu asal usul rumah itu. Contoh, karena ini long weekend, kita sewa villa. Kosong itu villa, kita sewa 2-3 hari. Kita nggak tahu asal usul villa itu. Pak Nyun Sewu, kita ini hidup di tanah Jawa, masih banyak ilmu Jawa yang diterapkan orang. Ya, sudah tidak rahasia lagi, banyak orang bikin villa. Sebelum bikin villa ada ritualnya. Saya punya teman SMA pergi merantau ke Malaysia. Pas datang ada reuni, ketemu cerita. Saya tanya, awakmu nang ngene Malaysia kerja apa? Apa? Kuli batu. Kuli bangunan. Cerita. Ternyata nang Malaysia bikin hotel saja sebelum didirikan hotel itu ada ritual, Pak. Di antara ritual itu adalah menanam kepala kerbau. Tiba-tiba Malaysia ya ono. Apa ketularan wong Jawa ora? Itu Pak, ya. Gini aja lah. Jenengan kalau ke Malang, ya ke Malang Pak ya. Jangan lewat tol. Lewatlah jalan lama. Nanti jenengan akan masuk Lawang. Nang Lawang, pasar Lawang iku ono hotel. Hotel Niagara. Jenengan lihat Hotel Niagara, kesan sampean apa? Angker, sangar. Pak, jauh ya. Itu ada satu ruangan kosong yang tidak pernah dihuni oleh manusia. Tamu-tamu tidak ada yang di situ. Nah, dulu ada stasiun televisi nasional merilai acara uji nyali, dari situ dipakai. Kalau kita kemudian masuk kepada villa, kita tidak tahu asal usul bagaimana dulu villa ini dibikin. Maka Islam sejak awal mengajarkan pada kita, buka pintu, ucapkan basmalah, ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya. Ini Pak, yang saya tulis tebal. Hadis ini Pak, hadis Sahih Muslim. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku mendengar Khawlah bintu Hakim. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang singgah pada suatu tempat, termasuk hotel, termasuk villa, bahkan mungkin nanti anak-anak kita camping, mendirikan tenda, ya. Barang siapa yang singgah pada suatu tempat, kemudian dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Yang saya tulis tebal, ini yang dihafalkan Pak nanti ya. Lam yadurruhu syai'un hatta yartakhila min manzilihi dzalik. Yang artinya, aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang tercipta. Ya. Rasul meneruskan, niscaya tidak akan ada yang membahayakannya hingga ia pergi dari tempat itu. Pak, kalau ke Surabaya, monggo jangan mampir ke tempat saya. Rumah saya Pak, Kupang Praupan. Itu dekat dengan Jalan Pandigiling. Nang Pandigiling kok ono hotel loro. Yang satu sekarang dipakai untuk pendidikan, namanya Hotel Pancar. Sekarang ada Yayasan Pendidikan Khotijah di situ. Yang kedua, Hotel Himalaya. Ya, itu hotel-hotel tua itu. Dulu Pak D saya itu sebelum punya rumah itu dari hotel ke hotel.
pindah-pindah. Ya kontrak sekian bulan, sekian tahun gitu. Dia cerita, aku biyen niku ngontrak nang hotel Himalaya. Di hotel Himalaya itu jam 3:30 kamar sebelah itu ana wong adus jebur. Dibuka gak ana apa-apa. Ya, gak ada apa-apa. Besok gitu lagi. Sering begitu. Terdengar suara orang mandi. Dibuka gak ada apa-apa, Pak. Seandainya rumah jenengan begitu, terus ya apa namanya? Pergi ke dukun, bukan kampusnya orang Islam. Ya. Amalkan doa ini, Pak. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang agung dari kejahatan makhluk yang tercipta. Rasul menjanjikan, niscaya tidak akan ada yang membahayakan hingga ya pergi di tempat itu. Ya. Ini terkait dengan rumah dan tempat tinggal. Ajarkan pada anak-anak kita yang suka camping, yang suka turun kemana-mana, ya, nginep di mana-mana, sebelum tidur, sebelum masuk ke rumahnya, ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dalam Sahih Muslim disebutkan, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakaraha inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaiton la mabita lakum wala asa. Ini Sahih Muslim ya. Jika seseorang menyebut nama Allah ketika masuk dalam rumahnya, dia makan dalam rumah itu juga menyebut asma Allah. Qala syaiton, maka berkata setan antar setan, ngomong-ngomong ngerumpi sak kanca-kancane. Apa sing diomongno setan? Lama bitalakum wala asa. Kita tidak bisa nginep di rumah ini. Kita tidak dapat makan malam gratis di rumah ini. Mengapa? Sebab penghuni yang masuk rumah berucap basmalah, mengucapkan salam bagi penghuninya. Tidak dapat makan malam. Sebab apa? Penghuninya kalau makan dia berucap basmalah. Jadi setan itu ada di mana-mana. Bahkan di tempat tinggal kita pun ada setan. Maka memunculkan sabda Rasulullah ini. Jika orang masuk dalam rumah, dia ingat kepada Allah, berucap basmalah, berucap salam bagi penghuninya. Qala syaiton, berkata setan antar setan, ngomong-ngomong sak koncone. Kita tidak bisa nginep. Mabit nginep, Pak. Ya mudah-mudahan lah yang hadir semuanya ini bisa haji, bisa umroh. Nanti jenengan kalau haji, Pak, mabit di Dzulhijjah. Mabit itu artinya nginep. Sampai dia anak, kok gak murid, kok sekolahan, ono apa? Mabit nang sekolahan. Mabit itu nginep. Wah, sudah habis ya. Ya ada dalam hal. Kita lanjut, Pak. Wa idza dakhala falayadkuruha inda tuhulhi qala syaiton atraktumul mabit. Wa idza lam yadkuruha inda ta'amihi qala atraktumul mabit wal asa. Jika ada orang masuk rumah tidak berucap basmalah, tidak berucap salam, maka setan mengatakan atraktumul mabit wal asa. Kita bisa nginep di rumah ini. Kita bisa makan malam gratis di rumah ini. Sebab penghuninya pada saat masuk rumah tidak berucap basmalah, tidak berucap salam. Tidak pada saat makan tidak berucap basmalah. Dileng-eleng itu, ya. Pokoknya poin kita pagi ini, jangan masuk rumah tanpa berucap salam. Jangan masuk rumah tanpa berucap basmalah. Ya. Kita lanjut. Salam diucapkan 3 kali jika dalam perkumpulan banyak orang. Ini Pak, jangan dipahami secara literal ya.
Kalau Rasulullah itu berucap salam hingga 3 kali, itu ada sebabnya, ada asbabul wurudnya. Mengapa Rasulullah hingga salamnya 3 kali? Maaf Pak ya, kebiasaan orang Arab itu seneng Pak, ngomong-ngomong itu seneng. Wong Arab itu seneng ngomong, kuat nih ngomong. Ojo ndolok nang Mekah, ojo ndolok nang Madinah, nang Sasak lah. Nah jalan Sasak, jalan Panggung, ketemu wong Arab, neng ngomong, wis konco kuat ngomong. Zaman Rasul juga itu ada sekelompok orang ngomong-ngomong sak koncone. Rasulullah datang berucap salam, iki asik ngobrol sak koncone, salame ora dijawab. Maka Rasulullah berucap 2-3 kali berucap salam. Jadi ucapan 3 kali untuk salam itu ada sebabnya. Kalau nanti Pak, walaupun banyak orang tapi kok diem semua, kemudian kita ucapkan salam, salamnya cukup sekali saja. Jenengan saat ada khutbah Jumat, khotibnya salamnya sekali Pak. Gak ono khutbah Jumat khotibnya ping 3 salami, kampanye ya. Jadi salam cuma sekali. Karena semuanya sudah menjawab. Jangan punya anggapan begini ya, dileng-eleng ya. Jangan menganggap begini, Pak, gak tak jawab, toh akeh sing wis jawab. Kan ini sunnah muakkad. Jangan dijadikan sunnah muakkad kemudian kita tidak menjawab salam. Jenengan tidak menjawab salam harus pula ada alasan syar'i. Mengapa jenengan tidak menjawab? Itu alasan syar'inya Pak. Ya mungkin jenengan waktu itu buang air, tidak jawab Pak. Tapi kalau tidak ada alasan syar'i, mengapa tidak menjawab? Pada kalimat yang agung Pak. Mudah-mudahan keselamatan untuk kalian, rahmat Allah dan barokahnya. Itu kalimat yang luar biasa. Mengapa tidak dijawab? Ya. Kita percepat ya. Salam hendaknya diucapkan kepada seluruh umat manusia secara umum. Dari Al-Aswad bin Yazid ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Itu medeni Pak. Hadis ini menakutkan. Inna min asratis sa'ah idza kanat tahiyatu 'alal ma'rifah. Sesungguhnya tanda-tanda kiamat adalah tanda-tanda kiamat adalah apabila ucapan salam hanya kepada orang yang ia kenal saja. Jenengan Pak simpangan karo wong padahal Pak orangnya ini Pak baju koko, sarungan, kalungan, surban. Oh itu orang Islam ya. Delok pakaian yang lu pakaian Islam. Simpangan Pak. Ora ono ucapan salam. Apa? Aku gak kenal. Nah, alasan aku gak kenal. Pada secara postur fisik memperagakan orang itu Islam. Hanya alasan tidak kenal, kemudian tidak ada berucap salam. Begitu ada orang yang kita kenal, baru Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok salam? Iya, sebab kenal. Sampai kita ini Pak. Tondo-tondone kiamat yaitu ucapan salam hanya tertuju pada yang ia kenal saja. Oleh karena itu nanti mesti dipahami. Kalau sudah nyata delok fisik Pak, ndak penampilan wong Islam, ucapan salam. Jangan kemudian karena beda alam pikir, beda madhab tanpa salam, jangan. Ya, tetap ucapkan salam, tebarkan salam. Kita lanjut. Takmir yang baik, kasih makan juga. Ya, Pak, sejarah pencuri, sejarahnya maling adalah karena perutnya kosong. Berani-beraninya dia mencuri makanan disebabkan perutnya kosong. Itu asal-muasal maling.
Seandainya ada orang itu kemudian memberikan makan, setidaknya orang ini telah mencegah orang lain untuk mencuri. Itu. Iku maling biyen, Pak. Nek maling saiki ora perkara wetenge luwe. Sing dimaling motor, sepeda motor, iku dudu perkara wetenge luwe. Perkara profesi. Profesinya maling. Orang koruptor, apa karena gajinya tidak cukup? Cukup, Pak. Cukup. Tapi karena jiwanya, mentalnya mental pencuri, Pak, kan seperti itu. Kembali pada itu ya. Wa taqra'us salam. Wong Islam sing apik yaiku senengane menebar ucapan salam. Itu ya, jadi ucapan salam itu karakter orang Islam yang baik. Sekarang kedudukan pengucap salam. Saya kira ono istilah kirim salam. Wonten nggih? Kirim salam. Wis aku kirim salam ae. Iki aja didadekno plesetan. Wayahe Jumatan ana wong lungguh-lungguh nang becak. Jenengan mau ke masjid. Kana masjid. Iku Jumatan. Gak wis aku kirim salam ae. Iki opo? Karepe wong iki ya? Tapi ngono kuwi wis umum, Pak. Kanggone wong-wong sing gak tepak ya. Wis aku kirim salam ae. Habis sekalian, kirim salam itu memang ada, Pak. Dalilnya ada, coba ya. Dikatakan kirim salam sebab yang berucap salam dengan yang menerima salam itu terpisah. Setidaknya tidak saling melihat. Ya. Siapa enggak diundang kemantenan keduren nang kono. Enggak ya. Wis ngene. Mungkin dhek lali kirim salam ae. Nah, antara yang berucap salam dengan yang menjawab salam itu ghaib. Suatu saat Rasulullah duduk-duduk bersama Aisyah di rumah. Karena tidak punya anak, maka berdualah duduk-duduk di dalam rumah. Malaikat Jibril datang. Rasul menyebutkan gini, ya Aisyah, ada Jibril yaqra'u alaikis salam. Faqalat Aisyah wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Taro mala aro. Begitu malaikat Jibril datang berucap salam, yang mendengar dan yang melihat itu Rasulullah. Aisyah tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat Jibril. Rasulullah kasih tahu, Aisyah, ini Jibril datang berucap salam untukmu. Aisyah tidak melihat, langsung menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taro mala aro. Hadis ini Sahih Bukhari. Jadi begitu Rasul menyebutkan Aisyah, Rasulullah Jibril telah berucap salam, maka Aisyah mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan baginya keselamatan dan rahmat Allah serta barokahnya. Dia melihat apa yang tidak aku lihat. Dia mendengar apa yang aku tidak dengar. Dalil inilah yang menyebutkan adanya ucapan kirim salam itu ada. Ada hadis yang dhaif, ini dhaif ya. Tapi tidak apa-apa, ini mendukung untuk hadis yang pertama tadi, namanya bayan. Ya. Inna abi yuqra'ikas salam, faqala wa 'alaika wa 'ala abikas salam. Ada seorang laki-laki mengatakan pada Rasul, wahai Rasul, ayahku berucap salam untukmu. Maka Rasul menjawab, wa 'alaika wa 'ala abikas salam. Semoga keselamatan untukmu dan keselamatan untuk keluargamu, untuk ayahmu. Ya. Ini kirim salam. Habis sekalian, kita percepat satu lagi ya, satu lagi. Makruh itu lebih baik jangan, Pak ya. Makruh mengucapkan salam pada orang yang lagi buang hajat. Ini jangan kemudian diartikan sendiri, Pak ya. Jangan dimakna-maknai sendiri. Dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki pernah melewati Rasulullah saat sedang buang air. Kemudian Rasulullah diucap salam.
Ternyata Rasulullah tidak menjawab. Lah iki aja ditafsiri. Rasulullah jawab tapi dalam hati. Loh, sampean kok ero? Dalam hati dikatakan falam yarudda alai. Dan Rasulullah tidak menjawab. Ya, makanya setiap salam jawablah. Timbul pertanyaan-pertanyaan, Pak, sekarang bagaimana nih? Di masyarakat kita, orang-orang ahli kitab, orang-orang kafir juga fasih berucap salam. Kalau mereka berucap salam harus jawab apa? Sementara jawaban itu ritual. Pak, jawabannya cukup singkat. Wa'alaikum. Ucapan kata salam tidak ada. Wa'alaikum. Dan demikian pula kamu. Ya. Jadi ini jawabannya. Sebab orang Islam itu tidak diperkenankan menggunakan ritual untuk mendoakan orang lain. Assalamualaikum itu berlanjut sampai akhirat, Pak. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalil-dalil yang ada itu seperti itu. Waalaikum. Tidak pakai waalaikumsalam, tapi waalaikum aja. Ya. Nah, sekarang banyak, Pak, orang-orang di luar Islam yang berucap salam fasik seperti kita berucap salam. Pak, saya kira begitu yang dapat saya sampaikan. Sudah jam 5:30, waktu suruk juga. Ada yang perlu ditanyakan, monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, bagaimana kita menyikapi ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, tapi orang itu menjawabnya Waalaikumsalam. Nah, terus ini bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana hukumnya orang yang ini? Ya. Waduh. Waalaikumsalam itu artinya demikian pula kamu agar celaka. Kecelakaan, Pak, itu. Maka kalau memang seperti itu, Pak, itu kan satu kasus ya, satu kasus. Aku nggak ngucap salam kok, jawabannya ngono. Besok cuman assalamualaikum gitu aja. Kalau dia mengatakan waalaikumsalam, itu mudah-mudahan kamu yang celaka. Iya, itu bahaya, Pak. Ya. Jangan diulangi, itu aja. Jangan diulangi. Itu artinya, Pak, artinya itu kasus pertama terjadi pada saat orang-orang Madinah karena sudah berinteraksi dengan orang Yahudi, orang Nasrani, berucap salam seperti itu. Maka Nabi menyebutkan waalaikum, waalaikum, ya. Dan demikian pula kamu. Mudah-mudahan kalian celaka. Jawabannya demikian pula kamu. Tapi jawabannya itu begini, Pak. Mudah-mudahan pengarang sih balas. Mudah-mudahan pengarang yang balas. Itu apa, Pak? Pak, itu adat Jawa. Adat ya. Nah, selama adat itu tidak bertentangan dengan ajaran, itu dibolehkan, ya. Itu kan kalimat yang bisa dimengerti, Pak. Kata-kata Islami ataupun kata-kata yang bisa dimengerti itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat, ya. Ingat-ingat, tidak bertentangan dengan syariat, itu boleh-boleh saja. Begini, Rasulullah SAW pada saat di kota Madinah itu ada seorang tabib mau menjampi orang yang sakit. Rasul berucap begini, bacakan mantramu di depanku. Setelah dibacakan, oh ya, tidak apa-apa. Sebab mantra itu bisa dimengerti, bisa dipahami dan tidak bertentangan dengan syariat. Lain kali, tabib lain mau menjampi, mau mengobati seseorang.
Maka Rasul mengatakan begini, bacakan mantramu di depanku. Lalu dibacakan, di tengah-tengah Rasul mengatakan, jangan baca itu, jangan dibaca itu. Karena apa? Ada kalimat yang tidak bisa dipahami. Ini kalimat apa? Tidak bisa dipahami. Kalimat yang tidak bisa dipahami, hakikatnya kalimat setan. Makanya ngomong sih jelas-jelas wae. Nabi kalau khutbah yang singkat-singkat saja, yang jelas-jelas saja. Tidak bulat, mudah dipahami. Ya, cukup ya. Ya, saya kira cukup yang dapat kita bahas pada pagi ini, dan saya berterima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan berhenti di saya saja, jangan saya ikut-ikut ya. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.